Wabarakatuh. Saya Asti Prahardajani dari Universitas Nurul Hamzah ingin mewawancara Ibu. Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu dulu? Waduh, harus perkenalkan. Jadi Ibu menyebutkan guru di SMP atau apa statusnya? Wakil Pak. Baiklah, nama saya Susilawati SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Sarlangun, tepatnya di Mandiangin, sebagai guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, terima kasih Bu sudah memperkenalkan diri. Saya akan mempertanyakan, dunia pendidikan sekarang juga terkena dampak langsung dengan adanya musibah penyebaran COVID-19. Menurut pandangan Ibu, bagaimana cara menyediakan masalah ini dari kacamata pendidikan atau orang yang berada di dunia pendidikan? Maksudnya menyediakan itu apa? Bagaimana cara menyediakan? Gitu enggak tadi? Cara menyikapi menyikapi masalah. Kalau menurut saya, kalau menyikapi masalah bencana ya, COVID-nya itu saya tidak tahu kan. Memang penyakit udah diturunkan sama Allah ya kan, sama Tuhan. Cuma sebagai orang yang berperan di dunia pendidikan, menyikapinya memang yang sekarang kita laksanakan kan memang sekolah dilakukan secara daring, walaupun banyak kelemahan kan. Daring itu kelemahannya banyak orang tua yang merasa sudah kewalahan ngajari anak di rumah. Tapi apa boleh buat, memang sudah harus kita hadapi kan. Jadi menyikapi yang terbaik menurut saya ya memang karena prosesnya belajar di rumah, tetap kita lakukan belajar di rumah karena memang tidak boleh berkumpul dengan orang ramai. Cuma menurut saya sebagai orang tua yang di rumah juga harus berperan aktif, misalnya melihat anak belajar, jangan sampai bosan-bosan. Karena memang itulah yang kita hadapi sekarang kan. Jadi menyikapinya memang yaitu, kalau pihak sekolah tetap membuat pelajaran sesuai dengan yang diarahkan, sesuai dengan kurikulum. Tapi memang kalau dari dinas kan sekarang pelajarannya pun berkurang, tidak sama dengan yang tatap muka 100%. Nah, sekarang disuruh memberi materi pun 50%, karena pertemuannya juga berkurang 50%. Nah, jadi jelas memang ada kendala. Sedang belajar di tatap muka saja kan banyak anak-anak yang juga kadang kurang paham dijelaskan pelajaran sama guru. Apalagi cuma di rumah sering dikasih cuma tugas. Nah, tapi ya kenyataannya kan kayak gitu. Nah, cuma di sini memang kalau saya sebagai guru minta kepada orang tua untuk berperan aktif dalam menyikapi masalah ini. Itu saja menurut saya. Pemerintah sudah berusaha untuk menyelamatkan rakyatnya dari belagu pandemi ini. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi masalah tidak terkecuali di dunia pendidikan. Terkhusus kebijakan yang diberlakukan di sekolah atau di dunia pendidikan. Sejauh mana Ibu memandang keberhasilan kebijakan yang ada? Apakah ada hal yang mengganjal yang ingin diutarakan? Ya memang yang saya tahu semenjak pandemi ini banyak kebijakan dari pemerintah ya, yang diturunkan, yang diberikan oleh masyarakat. Yang saya tahu mungkin banyak bantuan, itu kan kebijakan juga kan, karena masa pandemi kan banyak dampak kepada masyarakat, banyak para pekerja, karyawan yang di PHK, sehingga mereka untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, membiayai sulit, maka pemerintah memberikan bantuan. Yang saya tahu itu sekitar sini juga ada kan, seluruh Indonesia yang saya tahu itu kebijakan pemerintah. Sebenarnya ya bagus sih, cuma kalau kondisinya seperti ini terus dalam jangka panjang, saya rasa pemerintah juga akan kewalahan kan. Dari mana dana yang didapatkan untuk membantu masyarakat tadi. Nah, itulah mudah-mudahan bencana ini juga tidak lama, jadi cepat pulih, cepat seperti biasa lagi, seperti dulu, jadi tidak lagi ada masalah yang rumit. Terus yang tadi ditanya kejanggalan ya, kejanggalan mungkin gini,
biasalah masalah kebijakan kan bantuan, kadang-kala salah satunya mungkin kebijakan lain saya belum begitu paham, tapi salah satunya kan pemberian bantuan kepada masyarakat. Nah, kejanggalan yang saya maksud di sini mungkin pemberian bantuan tadi tidak tepat sasaran, barangkali yang diberikan bantuan mungkin justru yang lebih tidak layak ketimbang orang yang layak. Itu saja menurut saya, tapi saya tidak bisa memberikan contoh pastinya siapa orangnya, karena yang saya dengar di televisi kadang-kala seperti itu. Itu saja kejanggalannya. Tapi pemerintah sudah cukup baik, sudah cukup berusaha, maksudnya membantu masyarakat yang terdampak bencana COVID ini. Kita tahu kebijakan dibuat oleh pemangku kekuasaan agar dilaksanakan oleh rakyat. Seperti kebijakan terkait belajar daring, setujukah Bapak Ibu dengan hal ini? Menurut kacamata pribadi Ibu sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan, apa yang sebenarnya tujuan disasar oleh kebijakan belajar daring ini? Kalau ditanya setuju atau enggak, saya tuh sebenarnya saya sebagai pelaku bidang pendidikan ya, guru kan, terjun di dunia pendidikan. Saya sebenarnya jelas mungkin bukan saya saja, banyak teman-teman juga tidak senang belajar daring ini, tidak senang. Kami sebagai guru juga rata-rata nih mungkin suara dari kawan-kawan yang sudah pernah saya dengar di kantor ngobrol kan, mereka tidak suka juga pembelajaran daring ini. Cuma ya itu tadi, apabila buat kita sebagai bawahan, kita sebagai masyarakat biasa, kadang-kadang kan memang harus mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau memang tiba-tiba ada edaran daring, ya langsung stop sekolah. Padahal kami juga kewalahan. Kadang-kadang efeknya atau dampaknya mengajarkan daring tuh banyak anak siswa yang tidak aktif. Kita udah kasih tugas di grup, di WA, tapi faktanya ini yang saya kumpul di HP ini kadang yang kumpul hanya beberapa orang dari siswa sekelas itu. Nanti kalau ditanya, mereka ya jawabnya senyum saja, tidak menjawab sudah apa belum, pokoknya dia santai baik, tidak ada menanggapi. Akhirnya memang menjadi kendala untuk kami, cuma apa boleh buat lah, fakta memang sudah seperti itu kan. Masih mengenai kebijakan belajar daring, apa ada standar-standar yang diarahkan oleh atasan Ibu mengenai bagaimana kebijakan ini seharusnya berjalan? Standar oleh kepala sekolah ya, atasan saya kan kepala sekolah ya, yang diberikan yang jelas kepala sekolah juga mengikuti apa yang diarahkan oleh Kabupaten Sarangun, Dinas Kabupaten Sarangun. Jadi dari edaran yang masuk dibaca, apa yang diperintahkan itu saja. Jadi tidak melewati apa yang disuruh. Kadang-kala mungkin mengikuti persis lah. Kadang-kala di situ kan ditulis misalnya suruh belajar pakai SIP, kami buat SIP. Terus suruh durasinya satu pelajaran 50 menit kami ikuti. Hanya pada saat selebaran masuk kami langsung buat jadwal, siapa yang piket, siapa anak yang masuk pakai SIP. Jadi sesuai dengan arahan langsung, tidak ada lagi yang dibuat selain dari itu. Itu baik. Sebagai seorang pemimpin di sini, Ibu memiliki pegawai-pegawai dengan latar belakang yang berbeda. Apakah ada kesulitan mereka dalam menerapkan kebijakan atau aturan mengenai belajar daring? Ini tadi saya perlu jawab ya. Ini kan tadi wakil ya, wakil. Pertanyaan situ kan untuk kepala ya. Kesulitan ya. Untuk kesulitannya itu tadi lah yang saya bilang tadi, hampir beberapa guru, khususnya teman-teman saya yang di SMP, mungkin sekolah lain saya tidak tahu juga kan. Ya sama lah, kesulitannya itu tadi. Jadi jujur saja kami lebih suka untuk bertatap muka, belajar dengan anak, mengajar langsung. Tapi kalau memang faktanya seperti ini, ya sudah. Yang sulitnya itu tadi lah, anak-anak banyak yang tidak aktif. Jadi asal dikasih tugas, yang mengumpulkan sedikit. Akhirnya sudah sebanyak itu tugas, nanti pas di total ada anak cuma baru 1 kali, 2 kali, padahal udah sekian 7 kali, 8 kali gitu. Itu baik kesulitannya. Selama pandemi ini,
banyak hal telah berubah, termasuk budaya belajar di kelas menjadi budaya belajar secara daring. Dengan adanya perubahan ini, tentu berubah juga aturan-aturan yang ada. Bagaimana tanggapan para guru atau orang tua murid sejauh yang bisa Bapak lihat, Ibu lihat? Tanggapan saya atas Ya, perubahan-perubahan ya. keluhan, ya. Ya, kami menanggapinya, saya pribadi ya sudah, maksudnya ya kami mengikuti apa yang sudah diarahkan gitu. Ya itu tadi, karena kondisinya seperti ini kita tidak bisa mengelak. Jadi tanggapan saya ya sudah, apa yang disuruh kami ikuti. Oh, disuruh masuk, disuruh sip, pakai sip. Kami datang pikirnya hari ini itu saja. Jadi sama saja lah saya dan guru yang lain. Apakah ada perubahan standar penilaian yang terjadi antara saat belajar di kelas dengan belajar melalui internet? Oke. Kalau standar penilaian, ya itu tadi ada perubahan, ada perbedaan gitu maksudnya ya. Kalau standar di kelas waktu tatap muka sebelum ada COVID kan, memang kita tatap muka, terus penilaian diambil dari, untuk nilai rapor diambil dari nilai latihannya, nilai PR-nya, ulangan harian, dan ujian semester. Yang sekarang juga seperti itu, cuma bedanya karena tugasnya secara daring, jadi penilaian diambil dari satu kali tugas masuk, kalau dia ngumpul masuk, jadi masuklah ke dalam nilai. Mungkin kalau memang seperti yang sudah ini, kita kan ini belum tahu nih, ada durasi dari tanggal 4 sampai tanggal 9 kita libur. Yang sudah kemarin kan semester lalu memang full dari semester 2 sampai terima lapor. Jadi penilaiannya memang seperti itu, baik, tidak ada ulangan kayak di kelas lagi, itu bedanya. Jadi kalau yang ini kan masih seminggu, kita belum tahu ke depan, mungkin setelah tanggal 9 kita masuk tatap muka lagi. Tapi yang sudah kalau perbedaan penilaian tadi memang jelas beda. Jadi hanya dikumpulkan nilai tugas yang dari online tadi, dari grup, ya yang itu, dikumpulkan dari WA, masuk, nanti checklist, anak ini udah ngumpul, nanti ulangannya jadi ya buat. Kalau yang tatap muka biasa kan kita sudah buat penjelasan, nanti latihan atau PR. Setelah itu beberapa kali bab materi udah lewat, kita ulangan harian, terus ujian semester, itu penilaian untuk anak kan. Nah, tapi karena kondisi yang kemarin darinya full 1 semester lebih itu, jadi dibuatlah penilaian dari tugas-tugas yang ada di WA saja, dikumpulkan, terus ulangan hariannya udah ada, masuklah ke langsung ujian, baru itu diambil nilai untuk nilai rapor. Itu perbedaannya. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.